Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1131, penyerahan pada perintah Kaisar, menerima. Qin Nan berhenti dan dengan pikirannya, 9 pohon bela diri yang menekan si King Fan dan 4 lainnya tiba-tiba melayang. Tubuh mereka menyebar ke 5 arah, menyerang Qin Nan. Dao Qianzong membuka mulutnya dan meraung. Namun, tepat saat aumannya mereda, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Pupil mata Dao Qianzong mengecil, dan ia menoleh untuk melihat 9 pohon bela diri berkumpul, bagaikan pohon dunia, menghantam dadanya dengan keras. Ah! Teriakan melengking menembus dojo. Meskipun Dao Qianzong baru saja menggunakan 5 pedang kuno untuk melindungi dadanya, dia masih terpental dan terluka parah. Si King Fan dan 3 orang lainnya yang berdiri di sana terkejut dan segera mundur. Mau pergi? Nggak mungkin. Qin Nan melambaikan tangannya. 9 pohon bela diri tumbang lagi, menghantam Tian Asteris Ren, Yang Qi, dan kultivator tak berwajah itu menjauh, menyebabkan mereka terluka parah. Kelima orang itu, jika bersatu, hampir tidak dapat bertahan meski terluka, tetapi ketika 9 pohon seni bela diri terkonsentrasi pada salah satu dari mereka, mereka akan hancur. Alasan mengapa Qin Nan menekan kelima orang itu di awal dan tidak mengalahkan mereka satu persatu adalah karena ancaman yang ditimbulkan oleh kelima orang itu terlalu besar. Jika mereka dibiarkan bergabung ke medan perang dan bubar, akan sangat merepotkan jika mereka mulai bertarung. Pedang tak berhati. Si King Fan mengeluarkan raungan panjang, dan pedang hantu muncul di tangannya, menusuk ke arah dada Qin Nan. Pedang orang yang tak berperasaan juga merupakan pedang tak kasat mata. Ia tak terlihat atau disentuh, dan dapat menembus segalanya. Pedang tanpa hati? Apakah ini senjata pamungkas yang kau kembangkan untuk membunuh Yu Qingtong? Bagus sekali. Mata Qin Nan dingin, dan 9 pohon seni bela diri menekannya lagi. Haha, Qin Nan, ini pedang tanpa hati. Pedang ini hampir melampaui aturan bela diri. Tak ada di dunia ini yang bisa menghentikanku. Ah! Si King Fan tertawa terbahak-bahak, namun di tengah-tengah tawanya, tiba-tiba berubah menjadi teriakan. Karena 9 pohon bela diri menghancurkan pedangnya yang tak berperasaan dan mengenai dadanya. Si King Fan benar-benar lupa bahwa 9 pohon seni bela diri Qin Nan benar-benar melampaui aturan seni bela diri. Pada saat ini, di dojo besar itu, ada lebih dari 60 orang jenius, setengahnya telah tumbang, dan setengahnya lagi semuanya terluka parah, mengerang kesakitan. Sialan, kita menang. Kita menang. Pantas saja aku bertindak. Ayo, Xiangyu, Mumu, cepat. Bantu aku mengeluarkan semua tas penyimpanan mereka. Ya ampun, Qin Nan, apa yang telah kau lakukan? Kau kejam sekali. Kau bahkan menghancurkan tas penyimpanannya. Si Ma Kong awalnya terkejut, lalu ia mengumpat. Oh Changtian, Jiu Jiu dan yang lainnya semua menggerakkan bibir mereka, tetapi kegembiraan besar melonjak dalam hati mereka. Menang. Ini juga berarti bahwa Qin Nan dapat membawa takdir kaisar dan mengolah tubuh 9 kaisar. Qin Nan, kukatakan padamu, jika kau berani mencapai tubuh kaisar ke-9, kau akan menerima pembalasan dendam yang dahsyat dari tanah suci surga selatan dan gerbang surga selatan. Pada saat itu, Dewa Perang akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuhmu. Akui kekalahan dan menyerahlah sekarang, dan kembalilah ke gerbang surga selatan. Semuanya belum terlambat. Melihat pemandangan ini, utusan roh surga selatan cemas dan marah, lalu berteriak dengan tergesa-gesa. Benarkah? Aku menunggu. Qin Nan berjalan menuju altar di depannya tanpa menoleh ke belakang. 9 pohon seni bela diri di belakangnya terbang satu demi satu, dari altar pertama, altar ketiga, hingga altar terakhir. Pohon bela diri runtuh berada di posisi terdepan, diikuti oleh 8 pohon dewa perang. Untuk setiap altar dan setiap dekrit kekaisaran, ada pohon bela diri. Pada saat ini, para jenius yang terluka parah, Ou Changtian dan lainnya, serta utusan roh langit selatan, Tang Qingsan, dan Jiang Bilan, semuanya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, menatap Qin Nan serempak, tidak bergerak. Seolah-olah kuil Tao misterius ini juga merasakan sesuatu. Dari kedalaman kehampaan, suara-suara kuno bergema, seperti lantunan mantra, dan seolah-olah ada dewa dan Buddha di sekelilingnya, semuanya menatap Qin Nan saat ini. Sosok Qin Nan melayang di udara, menatap 9 takdir kekaisaran. Dengan pikiran, 9 pohon seni bela diri tiba-tiba memancarkan aliran kehendak kekaisaran. Hal ini juga menyebabkan 8 takdir kekaisaran lainnya, kecuali yang telah ditaklukkan Qin Nan sebelumnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ini. Aura kekaisaran yang mengerikan tiba-tiba melonjak ke seluruh tempat, meniupkan angin kaisar agung. 8 takdir kekaisaran semuanya terbangun. Berani, kebodohan, kesombongan. Sepanjang sejarah, satu orang hanya dapat mengemban satu mandat kekaisaran. Kamu telah melanggar aturan, dan kamu harus menanggung murka aturan itu. Tanpa diduga, ke-8 kaisar yang terbangun itu semuanya mengeluarkan suara-suara marah, dan bencana angin, api, dan guntur merah tiba-tiba meledak di udara, mencoba menghancurkan ke-8 pohon bela diri. Ekspresi Tang Qingsan, Jiang Bilan, Ou Changtian dan lainnya tiba-tiba berubah.
Mata para jenius yang sekarat dan terluka parah di tanah semuanya berbinar, seolah-olah mereka masih punya kesempatan. Hahaha, Qin Nan, kau terlalu sombong. Mandat kekaisaran lahir dari langit dan bumi, dan berasal dari sumbernya. Mereka harus benar-benar mematuhi aturan mandat kekaisaran. Kau benar-benar ingin menaklukkan ke-9 orang itu sekaligus. Kau sudah menyebabkan bencana besar. Kau tidak hanya tidak akan bisa menjadi kaisar agung, kau juga akan mati. Ketika utusan spiritual langit selatan melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kecuali 1 dekrit kekaisaran, 8 dekrit kekaisaran lainnya akan begitu menentang Qin Nan. Dengan cara ini, dia tidak perlu melakukan apapun dan tidak perlu khawatir tentang apapun, Qin Nan akan benar-benar tamat. Namun, pada saat ini, Qin Nan tidak tergerak oleh apapun, tetapi hanya menatap 8 takdir kekaisaran. Dia tidak menyangka kalau perlawanan terhadap 8 ordo kekaisaran akan sekuat itu. Tetapi sekarang keadaannya sudah seperti ini, dia ingin menjadi kaisar, dia ingin terbang ke langit, dan tidak ada jalan kembali. Aturan. Benar sekali, aku tidak mengikuti aturan. Namun, pada dasarnya, takdir kekaisaran hanya dimiliki oleh 1 pohon bela diri. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada 9 pohon seni bela diri, tetapi hari ini, saya punya 1. Mata Qin Nan berkilat cahaya ilahi saat ia berseru, aku tidak tahu apakah takdir kekaisaranmu benar-benar spiritual. Tapi bukankah takdir sejati dari takdir kekaisaran adalah menyatu dengan kejeniusan dan menjadi kaisar seni bela diri? Jika hari ini, 9 takdir kekaisaranmu menjadi milikku, aku akan menjadi 9 kaisar, tak tertandingi di dunia. Bukankah itu akan menyenangkan? 4 kata terakhir bagaikan panggilan bangun. Mengom. Entah kenapa, jiwa dewa perang yang melayang di belakang Qin Nan justru meraung saat ini. Angin kencang yang dahsyat menghancurkan semua bencana angin, api, dan guntur merah yang berkumpul di langit. Inilah dewa perang yang memberitahu takdir 8 kaisar. 8 takdir kekaisaran yang tergantung di kedalaman langit tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Sampai saat berikutnya, aura ke-8 kaisar semuanya menjadi tenang, dan mereka berbicara pada saat yang sama. Inti dari takdir kekaisaran adalah menciptakan seorang kaisar seni bela diri. Hari ini, pada saat ini, kami, 9 takdir kekaisaran, akan membuat pengecualian untuk pertama kalinya dan menyatu ke dalam tubuhmu, sesuai keinginanmu. Tapi kau harus ingat kata-katamu. Tak akan ada seorang pun sebelummu, dan tak akan ada seorang pun setelahmu. Jadilah kaisar terhebat sepanjang masa. Teriakan 8 kaisar tampaknya mengguncang langit. Dalam sekejap, 8 takdir kekaisaran, serta takdir kekaisaran yang pernah ditaklukkan Qin Nan sebelumnya, semuanya berubah menjadi cahaya emas yang mengerikan dan bergabung ke dalam tubuh Qin Nan di hadapan utusan roh langit selatan, Jiang Bilan, Tang Qingsan. Dan yang lainnya. Bab 1132, Perubahan Kaisar, Kesuksesan. Dia benar-benar berhasil. 9 kaisar dalam 1. Ini 9 kaisar dalam 1. Si King Fan dan para jenius lainnya yang hadir semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Jiang Bilan, Tang Qingsan, Ou Changtian, Sima Kong, Mumu dan lainnya semuanya memiliki cahaya ilahi yang besar di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? 9 ordo kekaisaran sialan, bukankah seharusnya kalian mematuhi aturan ordo kekaisaran? Bagaimana kalian bisa setuju dengan bocah ini seperti ini? Utusan roh langit selatan benar-benar kehilangan ketenangannya dan mulai meraung. Setelah selesai berbicara, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan wajahnya memucat. Jika Qin Nan berhasil mencapai 9 kaisar, dan kemudian 9 dewa, ia akan sepenuhnya tak terkalahkan di seluruh benua Changlan. Jika ia bergabung dengan wanita dari 3 kehidupan kesengsaraan, bisakah gerbang surga selatan masih dipertahankan? Mengom, mengom, mengom. Saat cahaya kemasan memasuki tubuh Qin Nan, gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Di belakangnya, muncul hantu naga emas yang besar dan ganas satu demi satu, melayang di udara dan meraung ke langit. Ada puluhan ribu naga emas. Tak hanya itu, retakan mulai muncul di atas seluruh dojo, dan gumpalan energi kekaisaran keemasan turun darinya. Dalam sekejap, seluruh dojo berubah menjadi keemasan. Dikombinasikan dengan puluhan ribu naga emas, pemandangan itu sungguh mengejutkan dan berdampak. Ini adalah satu-satunya masa dalam sejarah di mana seorang kultivator melaksanakan perintah kaisar dan menyebabkan terjadinya penglihatan yang begitu menakjubkan. Adapun tubuh Qin Nan, pada saat ini, terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan kekaisaran asli yang luas dan agung mulai membersihkan daging, darah, tulang, dan organ dalamnya, yang memungkinkan semuanya mengalami transformasi sepenuhnya, menjadi 9 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh ini sendiri memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan dan mengerikan. 9 takdir kekaisaran besar, terintegrasi ke dalam pohon bela diri. Qin Nan berteriak dalam hatinya. Di bawah bimbingan kesadaran ilahinya, 9 sosok emas ilusi melayang ke dalam tubuhnya, berawal dari pohon seni bela diri yang runtuh, dan jatuh menimpa setiap pohon seni bela diri secara bergantian. Kemudian,
9 sosok emas itu langsung hancur dan pecah menjadi kekuatan kekaisaran asli yang agung, berawal dari setiap pohon seni bela diri dan menyatu satu sama lain. Suatu kekuatan yang luar biasa tiba-tiba melonjak. Seperti yang diharapkan, takdir seorang kaisar hanya bisa diintegrasikan dengan pohon ilmu bela diri. Sekarang setelah situasi keseluruhannya ditentukan, tidak ada lagi ketegangan tentang menjadi seorang kaisar. Qin Nan tak kuasa menahan kegembiraannya saat melihat pemandangan ini. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pupil kirinya, lengan kirinya, dan pedang pemecah langit semuanya memancarkan aliran kekuatan Dewa Perang Hijau yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia tiba di puncak 9 pohon bela diri. Qin Nan sedikit tertegun. Mengapa tubuh Dewa Perang bereaksi pada saat ini? Desir. Untaian kekuatan Dewa Perang Hijau ini menyebar dengan cepat dan terjalin menjadi jaring hijau besar, perlahan-lahan menyelimuti 9 pohon bela diri yang sedang bertransformasi. Kekuatan kekaisaran asli yang agung tampaknya telah merasakan sesuatu dan dengan cepat berjuang untuk melepaskan diri, tetapi kekuatan Dewa Perang Hijau itu begitu mengerikan sehingga mampu memblokir semuanya dengan satu kejutan. Transformasi Wushu terhenti secara tiba-tiba. Ekspresi Qin Nan berubah. Pada saat ini, sebuah suara lembut dan familiar terdengar dalam benaknya. Qin Nan, ini aku. Saat suara itu jatuh, sebuah sosok muncul dalam pikiran Qin Nan. Ini adalah tangan kiri Dewa Perang, mantan penguasa suci naga biru. Guru, Anda. Qin Nan tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada sosok Holy Lord di lengan kiri Dewa Perang. Pada saat yang sama, Zhongzhu, tempat yang misterius. Bidak catur di papan catur di depan lelaki tua berambut putih itu semuanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi aura hitam yang saling terkait, dan tampaknya akan berubah menjadi naga hitam dan putih. Sekitar selusin utusan kekaisaran yang berdiri tidak jauh dari situ semuanya terkejut pada saat ini. Nasib 9 kaisar. Aturan kaisar dilanggar begitu saja. Apakah ini berarti mandat kekaisaran tidak lagi menjadi milik satu orang saja? Mereka semua tahu betul bahwa begitu aturan dilanggar, reaksi selanjutnya akan benar-benar mengerikan. Haha, pria tua berambut putih itu tiba-tiba tertawa dan berkata, jangan kaget. Alasan aku bisa melanggar aturan adalah, pertama, aku maju untuk menyampaikan 9 dekrit kekaisaran. Kedua, benda di tubuh Qin Nan lah yang menyampaikan dekrit kekaisaran. Ketiga, kehendak Qin Nan sendirilah yang menggerakkan dekrit kekaisaran. Aku khawatir akan sangat sulit untuk melanggar aturan lagi di masa depan. Setelah mendengar ini, sekitar selusin utusan kekaisaran tiba-tiba menjadi tenang. Terlebih lagi, kita telah memenangkan permainan catur ini sepenuhnya. Qin Nan telah mengalami 3 bencana dalam hidupnya, dan karakternya masih sama. Sampai akhir, dia pasti akan mengambil jalan melawan Nantian. Nantianmen akan segera memiliki musuh yang mengerikan, dan kita akan memiliki bidak catur yang kuat. Senyum lelaki tua berambut putih itu semakin lebar, sesuatu yang belum pernah terlihat selama 100 tahun. Pada saat inilah benua Changlan, kerajaan para dewa, mencapai ujung selatan. Ini adalah negeri yang kacau dengan misteri yang tak berujung. Tempat ini juga merupakan tempat yang paling dekat dengan 9 surga dalam legenda. Di atas tanah ini berdiri sebuah benda suci Changlan, yaitu Nantianmen, yang ditakuti oleh semua raksasa di benua Changlan. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya merah muncul dari dasar Nantianmen yang besar, kuno, misterius, megah, luas dan menakutkan, dan menyebar ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan, membuat seluruh gerbang menjadi merah. Apa yang sedang terjadi? Ini lampu merah. Lampu merah juga muncul saat aliansi anti surga didirikan terakhir kali. Mungkinkah kali ini ada ancaman lain yang sebanding dengan aliansi anti surga? Semua raksasa kuno yang terdiam di dekat gerbang selatan surga terbangun dengan keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, sebuah suara kuno, entah dari mana, bergema dari kedalaman gerbang Nantian. Apa yang terjadi? Mengapa musuh sekuat itu muncul lagi? Tentu saja, tidak ada satupun raksasa yang menjaga gerbang selatan surga yang mendengar suara ini. Beberapa waktu lalu, aku melancarkan pembersihan besar-besaran dan mengirim total 32 utusan roh langit selatan untuk terjun ke dalam pertempuran demi takdir kaisar, jalan kuno Piao Miao, daratan dan lautan benua utara, kuil tanpa nama benua timur, dan tempat-tempat lainnya. Aku meminta mereka untuk membunuh 6 musuh bintang 3, 13 musuh bintang 2, dan 31 musuh bintang 1. Aku khawatir krisis kali ini berasal dari musuh-musuh tingkat bintang ini. Sebuah suara yang kuat bagaikan langit dan bumi yang terbuka terdengar dari kedalaman gerbang langit selatan. Inilah semangat Nantianmen. Sepertinya seseorang di antara musuh bintang 3 dan bintang 2 akan segera bangkit. Kemungkinan besar dalam pertempuran memperebutkan nasib kaisar. Beberapa waktu lalu, orang tua dalam daftar kaisar menggunakan ikan kaisar dan aura yang melampaui aturan bela diri. Bukankah dia memancing kita untuk bertindak? Suara kuno ini terdengar seperti pertanyaan retoris, tetapi juga seperti menyatakan fakta. Kalau begitu, aku akan menyampaikan perintah dan meminta semua utusan roh langit selatan utama untuk menghancurkan semua musuh bintang 3 dan bintang 2 ini dengan segala cara, bahkan jika mereka mati. Lalu,
Biarkan mereka membangun kembali tubuh mereka di gerbang langit selatan dan dikanonisasi sebagai Raja Roh Langit Selatan. Roh gerbang langit selatan berpikir sejenak dan berbicara. Sangat bagus. Bab 1133 Jalan Kekaisaran Kinnan saat ini, pertarungan untuk menentukan nasib kaisar sudah memasuki tahap ketiga. Haha, aku belum bilang sebelumnya, aku meninggalkan 3 wasiat di lengan kiriku. Saat kau naik ke Kaisar Agung, wasiat kedua terpicu. Dewa Suci Naga Azure tertawa terbahak-bahak dan menatap Kinnan dengan tatapan ramah. Aku tidak menyangka setelah beberapa tahun, kau sudah tumbuh sampai titik ini. Menguasai. Hidung Kinnan terasa sedikit sakit. Sang penguasa suci naga biru meninggalkan 3 surat wasiat, mungkin semuanya untuknya. Baiklah, sekarang bukan saatnya mengenang masa lalu. Aku datang kali ini terutama untuk memberitahumu satu hal, dan kau harus berpikir matang-matang apakah kau ingin menjadi kaisar atau tidak. Ekspresi Dewa Suci Naga Azure perlahan berubah serius. Ada apa? Wajah Kinnan berubah muram. Baru saja, kekuatan Dewa Perang menyegel 9 pohon bela diri, dan sekarang Tuan Suci Qinglong telah muncul secara langsung. Jelas, masalah ini sangat tidak biasa. Izinkan aku bertanya, apa itu kultivasi? Tatapan mata Sein Naga Biru tajam. Latihan. Setahu saya, latihan berarti menjadi orang kuat melalui kerja keras dan sebagainya, jawab Kinnan. Sang Dewa Suci Naga Biru mengangguk pelan dan berkata, memang, kultivasi adalah tentang menjadi orang kuat melalui kerja keras. Biasanya, entah itu menjadi kaisar bela diri, dewa bela diri, atau bahkan menghancurkan aturan benua Changlan dan naik ke surga ke-9, seseorang perlu mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mencapainya. Maksudmu? Kinnan menyadari sesuatu dan ekspresinya mulai berubah. Memang, jalur kultivasi di benua Changlan telah terdistorsi hingga tak dapat dikenali lagi. Menurut para kultivator benua Changlan, jika seseorang ingin menjadi kaisar bela diri atau dewa bela diri, ia harus berpartisipasi dalam pertempuran untuk takdir kaisar atau pertempuran untuk ketuhanan. Hanya dengan menanggung takdir kaisar dan menyempurnakan ketuhanan, seseorang dapat menjadi kaisar bela diri atau dewa bela diri. Mata Sein Naga Biru bagaikan pisau, dan suaranya bagaikan hantaman benda berat. Tanpa kedua metode ini, mustahil untuk menjadi kaisar bela diri atau dewa bela diri hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Kata-kata ini segera menimbulkan gelombang dalam hati Kinnan. Dia tidak pernah memikirkannya dengan saksama sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan saksama, keberadaan pertempuran untuk nasib kaisar dan pertempuran untuk keilahian sama sekali tidak konsisten dengan jalur kultivasi. Banyak raksasa di benua Changlan telah menyadari masalah ini, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubahnya, karena tidak mampu menjadi kaisar atau dewa. Hal ini karena kekuatan kekaisaran asli yang dibutuhkan untuk menjadi kaisar dan kekuatan ilahi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa, keduanya tercantum dalam daftar kaisar dan daftar dewa. Kata Dewa Naga Biru perlahan. Guru, apakah maksudmu peringkat kaisar dan peringkat dewa telah menghilangkan harapan semua kultivator di benua Changlan untuk menjadi kaisar dan dewa? Kilatan cahaya melintas di mata Kinnan. Benar. Di atas 9 langit, atau di dunia lain, mencapai kaisar bela diri atau menjadi dewa bela diri membutuhkan usaha sendiri. Tentu saja, kau tidak bisa mengatakan daftar kaisar dan daftar dewa itu buruk. Kau perlu menilai sendiri kelebihan dan kekurangannya. Sein Naga Biru berhenti sejenak, memperlihatkan senyum tipis. Yang ingin kukatakan padamu adalah, entah itu takdir kekaisaran atau keilahian, semuanya dianugerahkan langsung kepadamu oleh orang lain. Seolah-olah kau manusia biasa, dan aku menggunakan metode untuk langsung mengangkatmu ke pangkat kaisar bela diri, pendeta bela diri, Sein bela diri, leluhur bela diri, atau bahkan kaisar bela diri. Hanya itu yang ingin kukatakan. Terserah kau untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Kamu bisa memobilisasi semua kekuatan dewa perang ini sekaligus. Suara itu perlahan menghilang, hingga kata terakhir jatuh, dan sosok Dewa Suci Naga Biru perlahan menghilang. Tuan, wajah Kinnan berubah dan dia berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Tenang, tenang. Kinnan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan pikirannya yang berfluktuasi perlahan menjadi tenang. Sekarang dia akan menjadi kaisar, dia perlu segera menjernihkan pikirannya. Kali ini, Dewa Suci Naga Azure berkata begitu banyak, tetapi tidak menghentikannya. Ia langsung membawa 9 dekrit kekaisaran dan hanya mengatakan kepadanya bahwa metode kultivasi saat ini di benua Changlan telah sepenuhnya terdistorsi. Mandat kaisar dan keilahian keduanya diberikan oleh daftar kaisar dan daftar dewa. Jika aku memegangnya dan menjadi kaisar ke-9, aku akan menjadi tak tertandingi. Namun kenyataannya, aku tidak memiliki kekuatan kaisar bela diri atau dewa bela diri sejati. Aku tak pernah menyangka daftar dewa dan daftar kaisar akan melakukan hal seperti itu. Ekspresi Kinnan sedikit berubah. Ia masih memiliki kesan yang baik tentang daftar kaisar, karena semangat daftar kaisar tidak pernah menyakitinya. Sebaliknya, utusan kaisar telah membantunya berkali-kali. Kali ini ia berhasil melaksanakan 9 dekrit kekaisaran karena semangat daftar kaisar telah menghilangkan simpul di hatinya. Hilangkan simpulnya.
Qin Nan terkejut dan tiba-tiba menyadari hal ini. Ketika utusan roh langit selatan datang untuk membunuh, roh peringkat kaisar tiba-tiba turun tangan dan menyiapkan dekret kekaisaran untuk Tang Qingsan dan Jiang Bilan, yang memungkinkan mereka menyingkirkan kekhawatiran mereka dan menjadi kaisar dengan aman. Apakah ini berarti roh daftar kaisar telah mengantisipasi bahwa ia akan membutuhkan 9 takdir kaisar? Jika tidak, mengapa roh daftar kaisar membantu Qin Nan menyelesaikan takdir kaisar Tang Qingsan dan Jiang Bilan sedangkan Qin Nan sendiri memiliki takdir kaisar? Jelaslah bahwa semangat daftar kaisarlah yang membimbingnya di jalan untuk menjadi kaisar ke-9. Mengapa sengaja membujuknya? Juga, takdir kaisar diberikan oleh daftar kaisar. Setelah aku menyempurnakan takdir kaisar, bisakah daftar kaisar juga mengendalikanku? Wajah Qin Nan berubah drastis saat memikirkan ini. Ide ini tampaknya paling masuk akal. Kalau tidak, mengapa peringkat kaisar dan peringkat dewa merampas kesempatan semua kultivator di benua Changlan untuk mencapai status kaisar? Mengapa mereka membagikan mandat kaisar dan ketuhanan? Mengapa mereka mengadakan pertempuran untuk memperebutkan mandat kaisar dan ketuhanan? Jelas terlihat seperti dua tangan raksasa yang menutupi seluruh Changlan. Tidak, seharusnya tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Jika bisa, apa gunanya para kultivator di seluruh benua Changlan ada? Dan jika peringkat kaisar dan peringkat dewa begitu kuat, apakah masih perlu mengendalikan kaisar bela diri dan dewa bela diri ini? Tapi, wajah Qin Nan menjadi gelap. Dia tidak dapat mengambil kesimpulan sekarang apakah daftar kaisar dan daftar dewa dapat mengendalikan takdir dan keilahian kaisar. Namun, satu-satunya hal yang bisa ia yakini adalah bahwa daftar kaisar telah membujuknya, dan bahwa daftar kaisar dan daftar ilahi telah melakukannya, jadi mereka pasti memiliki motif tersembunyi. Terlebih lagi, jika mereka membawa mandat dan sifat ilahi kaisar, pasti akan ada pengaruh. Kalau begitu, aku hanya punya satu cara sekarang. Menjadi kaisar sendiri. Qin Nan menarik napas dalam-dalam, kilatan wawasan melintas di matanya. Hanya ketika dia menjadi kaisar, semua kekuasaan akan menjadi miliknya sendiri, dan bahkan jika daftar kaisar dan daftar dewa punya rencana, mereka tidak akan bisa memengaruhinya melalui dekret kaisar. Namun, sepanjang sejarah, tak seorang pun pernah mencapai Dao dan menjadi kaisar dengan usahanya sendiri, bahkan senior yang mencapai surga ke-9 8.000 tahun yang lalu pun tidak. Menurut guru, ini karena semua kekuatan kekaisaran dan kekuatan ilahi yang asli dikendalikan oleh daftar kaisar dan daftar dewa. Jika seseorang ingin mencapai Dao dan menjadi kaisar dengan usahanya sendiri, maka ia membutuhkan kekuatan kekaisaran yang asli. Otak Qin Nan bekerja cepat, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Kekuatan kekaisaran yang asli? Selain mengandalkan perintah kaisar, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan kekaisaran yang asli? Hampir lupa. Guru baru saja bilang aku bisa mengerahkan kekuatan para dewa perang ini sekali. Mata Qin Nan tiba-tiba berbinar. Kekuatan para dewa perang ini sangat dahsyat. Bisakah dia menggunakan kekuatan para dewa perang ini untuk memisahkan kekuatan kekaisaran asli dan membuktikan jalannya sendiri? Bab 1134, Gelombang mengamuk dari langit selatan, mari kita coba. Qin Nan menarik napas dalam-dalam, dan pikiran spiritualnya menyebar, mendarat di kekuatan dewa perang hijau ini. Rasa familiar muncul secara spontan. Saat membawa takdir kaisar, ia pertama-tama mengubah daging, darah, tulang, dan organ dalamku, mengubahnya menjadi tubuh seorang kaisar. Kemudian, dengan energi ilahi tertinggi itu, ia memengaruhi jiwaku dan seterusnya. Ia pertama-tama meminjam kekuatan dewa perang untuk mengguncang kekuatan kaisar asli yang telah terintegrasi ke dalam pohon leluhur bela diri, memulihkannya ke bentuk aslinya. Bakat bela diri Qin Nan yang mengerikan memainkan peranan penting. Meskipun dia belum benar-benar menjadi kaisar, setelah mengemban amanat kekaisaran 2 kali berturut-turut, dia telah memahami segalanya. Dengan pikirannya, kekuatan dewa perang yang menyelimuti 9 pohon bela diri itu pun segera bekerja, memancarkan semburan aura dewa perang yang berubah menjadi angin kencang misterius dan bertiup ke 9 pohon bela diri itu. Dalam sekejap, 9 pohon bela diri bergetar hebat, dan kekuatan kekaisaran asli di dalamnya bersinar dengan cahaya kemasan, melawan. Namun, inilah kekuatan dewa perang. Meskipun hanya sedikit, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan kekaisaran asli ini. Setelah bertahan beberapa saat, asal kekuatan kekaisaran mulai mundur dan terpisah dari pohon leluhur bela diri. Ini setara dengan kegagalan dalam bertahan. Kekuatan kekaisaran asli yang telah menyatu dalam daging, darah, tulang, dan organ dalam Qin Nan, serta aura kekaisaran yang misterius, mulai ditarik dari tubuhnya. Jika sebelumnya, Qin Nan pasti akan menderita luka serius lagi dan pingsan, tetapi sekarang, secercah kekuatan dewa perang melayang keluar, bagaikan angin sepoi-sepoi, menyapu tubuh Qin Nan, menyebabkan luka-luka itu sembuh hampir seketika. Tidak lama kemudian, tubuh Qin Nan kembali normal. 9 takdir kekaisaran juga kembali ke wujud manusia emas aslinya. Sekarang, pikiran Qin Nan tergerak. Semua kekuatan dewa perang mengalir ke dalam kehidupan 9 kaisar seperti naga hijau, dan menarik keluar gumpalan kekuatan kekaisaran asli dari mereka, mengalir di sekitar 9 pohon bela diri. Ini benar-benar berhasil. Mata Qin Nan tiba-tiba berbinar.
Selama ia mengekstrak kekuatan kekaisaran asli ini, ia dapat membuktikan daunnya sendiri. Namun, perbedaan antara membawa takdir kekaisaran dan langsung terbang ke ranah kaisar bela diri, lalu menerima baptisan kesengsaraan guntur adalah bahwa Kinnan perlu mengolah ke-9 pohon bela diri hingga mencapai puncak leluhur bela diri. Lalu menggabungkannya dengan takdir kekaisaran sebelum memanggil kesengsaraan surgawi. Meskipun ini akan sedikit merepotkan, suasana hati Kinnan menjadi rileks tanpa alasan, seolah-olah lapisan belenggu di lehernya telah dilepas, memungkinkan dia bebas di dunia ini. Namun, yang tidak diketahui Kinnan adalah bahwa takdir 9 kaisar sedang memancarkan sedikit fluktuasi saat ini. 9 pemikiran ilahi dari dekrit kaisar saling terkait. Dia ingin menjadi kaisar sendiri. Itu bagus, tapi bukankah kita melanggar aturan? Tidak ada pelanggaran. Hanya saja kekuatannya terlalu kuat dan kami tidak mampu melawannya, yang menyebabkan kekuatan kekaisaran asli terkuras habis. Haha, aku tidak menyangka Kinnan memiliki kekuatan sekuat itu. Sekarang, seseorang di benua Changlan akhirnya bisa menjadi kaisar. Benar sekali, bahkan peringkat kaisar pun tak bisa memengaruhinya. Beginilah seorang kultivator sejati. Juga pada saat ini, di atas dojo. Raungan naga emas dan cahaya kekaisaran yang berkilauan membuat semua orang kehilangan akal. Mereka menatap Kinnan, ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kinnan telah mencapai 9 kaisar. Tiba-tiba, ekspresi utusan roh langit selatan mulai berubah, seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Ini karena dia baru saja menerima perintah dari Nantianmen. Situasi saat ini sangat jelas. Kekuatan tempur Tang Qingsan dan Jiang Bilan terlalu mengerikan, terutama saraf pembunuh, yang menekannya sedemikian rupa sehingga ia tak bisa bergerak. Jika ia ingin menghancurkan Kinnan dan menghentikan Kinnan dengan kekuatan tempurnya sendiri, itu hanyalah fantasi. Hanya ada satu cara, bakar dirimu sendiri. Ayo kita lakukan. Nantianmen sudah mengatakannya. Selama aku berhasil, aku bisa bereinkarnasi di Nantianmen dan langsung menjadi Raja Roh Langit Selatan. Lalu, selama aku memberitahu Nantianmen bahwa aku telah membunuh musuh bintang 4, aku bisa langsung menjadi Dewa Roh Langit Selatan dan mendapatkan kebebasan. Utusan Roh Langit Selatan menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Melihat Kinnan yang duduk tak jauh darinya, ia berpikir, Kinnan, kau masih bermimpi menjadi 9 kaisar. Kiamatmu telah tiba. Lalu, tanpa ragu-ragu, ia melakukan teknik terlarang, dan gelombang api selatan muncul dari tubuhnya dan mulai membakar dengan hebat. Tidak, dia akan membakar dirinya sendiri. Ketika Jiang Bilan melihat adegan ini, wajah cantiknya berubah drastis. Ia sangat familiar dengan teknik terlarang ini. Angan-angan, Tang Qingsan, yang berdiri di dekatnya, memancarkan cahaya merah tak terbatas dari matanya. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah kitab suci kuno berbasis darah terbang keluar dari tubuhnya, membawa misteri tak berujung dan menekan utusan roh langit selatan. Ayat ini sesungguhnya adalah saraf pembunuh yang legendaris. Meskipun penggunaan saraf pembunuh membutuhkan harga yang besar, kekuatannya juga sangat mengerikan, dan lebih dari cukup untuk menghancurkan utusan roh langit selatan. Ledakan. Cahaya darah yang tak terbatas mengalir turun, dan tubuh utusan roh langit selatan tiba-tiba meledak, melepaskan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pedang, melesat ke segala arah. Jiang Bilan tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya, dan wajahnya menjadi pucat saat memikirkan sesuatu. Saya tertipu. Seperti dugaan, cahaya biru yang meledak-ledak bagaikan pedang ini, bagaikan ular raksasa, melesat langsung ke tubuh lebih dari 30 jenius yang gugur di dojo. Detik berikutnya, tubuh para jenius ini mengembang dengan cepat, dan hanya dalam sekejap, mereka mengembang menjadi raksasa biru setinggi 5 meter. Apa ini? Ekspresi Tang Qingsan, Jiang Bilan, Ou Changtian dan lainnya semuanya berubah drastis. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat, dan tubuh lebih dari 30 raksasa biru tiba-tiba meledak, menyemburkan cairan biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memadat dan dalam sekejap mata, berubah menjadi air biru setinggi lebih dari 6 meter dan lebar lebih dari 15 meter. Air tersebut memancarkan aura mengerikan dan membanjiri Kinnan, menyebabkan suara gemuruh keras terdengar di atas dojo, sungguh luar biasa. Inilah jurus mematikan yang sesungguhnya dari utusan roh langit selatan. Semua orang jenius yang hadir tercengang. Tak seorang pun menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Tidak bagus. Tang Qingsan, Jiang Bilan, Ou Changtian, Sima Kong, Mumu dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka dan langsung menggunakan gerakan mematikan terkuat mereka, bergegas menuju air biru. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Air biru ini bagaikan sungai kuno di langit, menghancurkan saraf pembunuh dan jurus pembunuh lainnya, menyebabkan semuanya kembali ke tubuh Tang Qingsan, atau langsung menghancurkan jurus pembunuh lainnya hingga berkeping-keping. Ia tidak terpengaruh sama sekali, dan berguling ke arah sosok Kinnan, seperti portal kuno, siap menghancurkan Kinnan sepenuhnya. Bab 1135 Utusan Roh Gila, dengan darahku, aku mewarnai pedang hitam, aku ingin menelan Mil, dan membunuh para dewa dengan 3 pedang. Tang Qingsan berteriak keras, membuka telapak tangannya dan mengayunkannya langsung. Tetesan darah memercik ke bilahnya, menyebabkan seluruh bilah hitam itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya darah yang menyilaukan, dan seluruh auranya pun melonjak,
nyaring. Kedengarannya seperti auman naga. Tang Qingsan melangkah lebar, melayang di udara, dan tiba-tiba menebas dengan pedang panjang di tangannya. 3 aura pedang merah darah yang mengerikan langsung mengubah seluruh kuil Tao menjadi merah darah, dan sungai biru besar itu pun terbelah menjadi 3. Ou Changtian, Sima Kong, dan yang lainnya menghela napas lega saat melihat pemandangan ini. Namun, sesaat kemudian, pemandangan yang mencengangkan terjadi. Sungai biru yang pecah itu mulai berkelok-kelok dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi sosok biru setinggi 6 meter. Hahaha, saraf pembunuh memang kuat. Tapi kalian, semut Zongzu, tidakkah kalian tahu ada teknik terlarang yang disebut teknik di dalam teknik? Kalian bahkan tidak bisa melindungi Qin Nan. Qin Nan, pergilah ke neraka. Tawa puas Nan Tianling bergema, dan tangan biru besarnya tiba-tiba terjalin dengan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan menamparkan kepala Qin Nan. Kehampaan di sekeliling mereka tiba-tiba runtuh, dan langit serta bumi seakan-akan diselimuti petir. Tubuhnya saat ini telah menyerap kekuatan lebih dari 30 jenius dan menjadi sangat mengerikan, mencapai tingkat yang tak terhingga mendekati seorang kaisar agung. Kekuatan serangan telapak tangan ini begitu dahsyat sehingga bahkan jika Qin Nan bangun, ia tak akan mampu menahannya. Ekspresi Ou Changtian, Sima Kong dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan pupil mata mereka mengecil menjadi bentuk jarum. Wajah Tang Qingsan memucat, dan tangannya menggenggam erat pedang panjangnya. Ia baru saja menggunakan teknik terlarang 3 pedang dewa pembunuh, dan sebagian besar tenaga di tubuhnya telah terkuras, dan ia tidak bisa menggunakannya lagi. Mungkinkah? Apakah semua ini akan berakhir? Qin Nan, di altar, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia sepenuhnya fokus menyerap esensi takdir kaisar di saat kritis. Jika ia terbangun, kekuatan dewa perang di dalam dirinya akan lenyap, dan 9 takdir kaisar akan terbang keluar darinya, menggagalkan semua usahanya. Alam semesta itu luas, dan kehidupan serta kematian tidak dapat diprediksi. Dari semua hukum, hidup dan mati adalah yang utama. Atas nama kematian, aku nyatakan kepada langit dan bumi, kepada semua hukum, kepada semua makhluk di dunia, dan kepada semua dewa di dunia. Suara yang jelas dan menyenangkan, namun hikmat dan keras bergema di seluruh dojo, menyebabkan hati semua jenius melonjak kegirangan. Seluruh tubuh Jiang Bilan terbakar oleh api palsu, dan gelombang energi kematian terus terakumulasi di dalam tubuhnya, menyebabkan momentum keseluruhannya meningkat secara stabil. Dalam sekejap mata, momentumnya mencapai tingkat yang sangat kuat. Jiang Bilan melambaikan tangannya, dan aura kematian yang tak terbatas turun, menyelimuti Qin Nan. Bang! Nan Tianlingshi menurunkan telapak tangannya, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan cepat, menyebabkan tirai kematian bergetar dan goyang terus-menerus, menampakkan retakan. Dasar jalang busuk! Beraninya kau menghentikanku? Dengan kekuatanmu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Urat-urat di dahi Nan Tianling melotot karena marah, dan seluruh tubuhnya yang besar mulai mengeluarkan suara berderak. Kilatan petir menyambar dari bawah kakinya. Jiang Bilan menatapnya, mata indahnya menyipit. Kekuatan yang ia miliki sekarang masih jauh tertinggal darinya. Jika Anda benar-benar ingin menghentikannya, saya khawatir itulah satu-satunya cara. Memikirkan hal ini, ia melirik Qin Nan. Ekspresi rumit melintas di mata indahnya, lalu berubah menjadi tekad. Seperti yang dikatakan, Qin Nan, di level kedua, dia telah melakukan terlalu banyak hal di masa lalu yang menyakiti Qin Nan dan hampir merenggut nyawanya beberapa kali. Meskipun dia telah memulai kembali, itu tidak cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Kalau begitu, biarkan dia menebus masa lalunya kali ini. Langit dan bumi, segala hukum, segala benda, segala dewa. Dengarkan kata-kataku. Aku rela menukar sisa hidupku dengan kekuatan tertinggi. Aku takkan menyesal, takkan dendam, takkan takut. Suaranya menjadi lebih keras, meledak dalam kehampaan. Auranya menjadi semakin mengerikan. Untaian energi kematian yang sangat murni perlahan tumbuh dari bawah kakinya dan terus melingkar ke atas. Kamu benar-benar menghabiskan seluruh hidupmu? Ekspresi panik tiba-tiba muncul di wajah utusan Roh Selatan yang marah. Ia tak menyangka wanita jalang ini akan segila ini. Tang Qingsan, Ou Changtian, Sima Kong, Mumu dan yang lainnya di kuil Tao semuanya tersambar petir ketika mendengar kata-kata ini. Pergilah ke neraka. Utusan roh langit selatan bereaksi dan meraung liar. Sebuah tombak petir raksasa sepanjang lebih dari 3 meter muncul di tangannya. Tombak itu menembus kehampaan dan menembus tubuh Jiang Bilan. Hidup sedang terbakar, dewa kematian, kuasailah tubuhku. Jiang Bilan tiba-tiba meraung panjang, dan kekosongan di atas seluruh kuil Tao tiba-tiba hancur selapis demi selapis. Aura kematian yang agung menyelimutinya, membuat seluruh auranya menjadi sangat menakutkan, seolah-olah mantan kaisar kematian telah muncul kembali di dunia. Merusak. Kaki gioknya yang putih dan halus melangkah di kehampaan, dan telapak tangannya tiba-tiba menamparkan pedang guntur yang besar. Seluruh pedang tiba-tiba membusuk dan pecah berkeping-keping lapis demi lapis. Bahkan sihir pun akan mati. Sialan, sialan. Dasar jalang bau, kau benar-benar bertindak sejauh ini demi Qin Nan.
Aku sangat marah. Aku sangat marah. Berbagai metode langit selatan, gerbang langit selatan muncul, menekan zaman kuno, menekan masa kini, menekan masa depan. Pergilah ke neraka, diblokir berulang kali, utusan roh langit selatan menjadi gila dan membentuk segel yang paling mengerikan. Gemuruh. Tekanan kuno menyebar, dan di belakang utusan roh langit selatan, hantu portal yang besar, kuno, misterius, mendalam, dan menakutkan mengembun dan menekan dengan ganas ke arah kepala Jiang Bilan. Pada saat ini, rasanya seolah-olah langit dan bumi hancur. Jiang Bilan menatap pintu yang menakutkan itu, rambut putih pendeknya berkibar, dan tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya yang cantik. Kematian, Ode. Ekspresi Jiang Bilan menjadi rumit. Adegan-adegan masa lalu muncul di hadapannya bagai air mengalir. Hingga akhirnya, bersama energi kematian yang agung di tubuhnya, semuanya berubah menjadi desahan yang menggema di 9 langit dan 10 bumi. Aura kematian yang agung dan luas itu tampak mengembun menjadi dewa kematian, yang bergegas menuju gerbang selatan surga. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Seluruh kuil Tao yang besar mulai bergetar hebat. Retakan menyebar di kehampaan. Aura gerbang langit selatan dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya bergulung ke segala arah, menyebabkan wajah para jenius yang hadir berubah drastis. Mereka mencoba melawan, tetapi seluruh tempat itu kacau balau, seolah-olah bencana alam telah datang. Setelah ratusan kali tarikan napas, perlahan-lahan ia mereda. Jiang Bilan terlihat terengah-engah dengan hebat, aura kuatnya telah hilang, bahkan retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekujur tubuhnya. 90% kekuatannya telah habis. Utusan roh langit selatan di hadapannya bahkan lebih menyedihkan. Luka-luka berceceran di sekujur tubuhnya, dan darah biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Aura kematian samar menyelimuti wajahnya, yang terus-menerus melahap hidupnya. Jiang Bilan menghela napas lega saat melihat pemandangan ini. Saya menang. Oh Changtian, Sima Kong, Mumu dan yang lainnya secara bertahap memiliki secercah cahaya di mata mereka yang awalnya bingung. Kau, dasar jalang bau. Kau baik sekali. Kau benar-benar menyakitiku seperti ini. Tapi, kau ingin menghentikanku? Tidak mungkin. Tiba-tiba, utusan roh langit selatan membuka matanya, meraung, dan lapisan api biru menyala di sekujur tubuhnya. Seperti meteorit yang menyala, ia langsung menghantam tubuh Qin Nan. Bab 1136 Kematian Jiang Bilan. Pupil mata Tang Qingsan, Oh Changtian, Sima Kong, Mumu dan lainnya tiba-tiba mengecil menjadi bentuk jarum. Wajah cantik Jiang Bilan juga berubah pucat. Karena adegan ini terjadi begitu cepat, dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dalam sekejap, waktu dan ruang tampak membeku, dan semua orang menyaksikan tanpa daya saat api besar berbentuk manusia semakin dekat ke tubuh Qin Nan. Akhirnya di saat berikutnya, perasaan krisis hidup dan mati membuat Qin Nan terbangun sepenuhnya, dan medan keruntuhan pun terlepas seketika. Bang! Hanya dengan ledakan keras, area kehancuran yang luas dan gelap gulita itu hancur selapis demi selapis. Seluruh tubuh Qin Nan juga dicambuk oleh kekuatan ini. Ia mengerang dan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Wus-wus. Segera setelah itu, di dalam tubuh Qin Nan, cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke langit dan melayang di kehampaan. Itu adalah 9 takdir kekaisaran. Qin Nan terganggu saat menyerap kekuatan kekaisaran aslinya. Pikirannya menjadi rileks, dan kekuatan dewa perang pun menghilang secara alami. Meskipun 9 takdir kekaisaran ingin Qin Nan menyerap semuanya, mereka harus mematuhi takdir kekaisaran di tubuh mereka, sehingga mereka harus terbang keluar dari tubuh Qin Nan. Dengan kata lain, Qin Nan diganggu sebelum dia dapat menyerap cukup kekuatan kekaisaran asli. Lihat, 9 takdir kekaisaran. Itulah 9 takdir kekaisaran. Misi Qin Nan untuk melaksanakan mandat kaisar telah terganggu. Kita masih punya kesempatan. Di dojo, para jenius yang terluka parah seperti Si Qingfan, Dao Qianzong, Del, semuanya bersorak dengan wajah gembira. Mereka tak pernah menyangka bisa membalikkan keadaan setelah kekalahan seperti itu. Gagal. Ekspresi Tang Qingsan, Oh Changtian, Sima Kong, Mumu dan lainnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Mereka tahu betul apa artinya gagal menjalankan mandat kaisar. Lagi pula, kesempatan hanya ada satu, tak pernah sedetik pun. Utusan spiritual langit selatan. Kau mencari kematian. Mata Qin Nan dipenuhi amarah yang mencengangkan, dan aura pembunuh di tubuhnya tampak memadat. Kau tahu, kekuatan kekaisaran asli yang baru saja diserapnya hanya sebanding dengan 3 takdir kekaisaran, dan masih jauh dari sebanding dengan 9 takdir kekaisaran. Sekarang setelah dia diganggu oleh utusan roh langit selatan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Hahaha, Qin Nan, aku menghentikanmu. Tapi hari ini aku bukan hanya akan menghentikanmu, aku juga menginginkan nyawamu. Pergilah ke neraka. Setelah utusan roh langit selatan tertawa terbahak-bahak, wajahnya tiba-tiba menjadi ganas, dan cahaya biru menyilaukan keluar dari bawah kulit birunya. Ini adalah serangan terakhirnya, membakar energi langit selatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ups! Ekspresi Qin Nan tiba-tiba berubah. Namun,
Pada saat kritis itu, sesosok tampan tiba-tiba berlari menghampiri dan berdiri di hadapannya. Tubuh kematian. Aura kematian yang tak berujung turun, menyelimuti sosok cantik ini, seperti mantan kaisar kematian, muncul kembali di dunia. Sosok tersebut adalah Jiang Bilan. Jiang Bilan, kamu, jangan. Qin Nan sedikit tertegun, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan raungan keras. Namun, sudah terlambat. Tubuh utusan roh langit selatan, yang tingginya lebih dari 6 meter, meledak total, menimbulkan ledakan dahsyat. Api yang tak berujung menyembur ke depan. Dari kejauhan, seluruh bagian depan dojo berubah menjadi lautan api biru. Kekuatan ledakan ini sudah mengerikan. Qin Nan, ekspresi Sima Kong dan yang lainnya berubah total. Gagal melaksanakan misi kaisar dan diganggu adalah masalah kecil, tetapi jika kehilangan nyawa, maka semuanya hilang. Baru setelah puluhan tarikan napas berlalu, lautan api biru yang berkobar di langit dan bumi perlahan mereda. Dua sosok terbang keluar dari lautan api dan jatuh dengan keras ke tanah. Qin Nan masih hidup. Sima Kong dan yang lainnya terkejut dan hendak menerjang maju, tetapi saat melihat pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba tersambar petir. Qin Nan penuh luka dan berdarah deras. Jelas bahwa meskipun Jiang Bilan berhasil menangkis serangan itu, ia masih menderita luka yang cukup parah. Jiang Bilan, bangun, bangun. Ya, aku punya liontin giok di sini. Aku bisa menyelamatkanmu, jangan khawatir. Qin Nan menatap Jiang Bilan di depannya, pakaiannya robek, lukanya banyak, napasnya lemah, dan matanya terpejam. Untuk pertama kalinya, raut panik muncul di wajahnya. Ia buru-buru mengeluarkan selip giok dan mengalirkan energi kehidupan ke tubuh Jiang Bilan. Qin Nan, tidak. Itu tidak perlu. Lukaku bukan hanya fisik. Kekuatan hidup di tubuhku telah terbakar habis. Batu giok ini tidak berguna bagiku. Kau bisa menggunakannya sendiri. Jiang Bilan membuka mata indahnya dengan lemah dan menatap Qin Nan di depannya. Ia berbicara dengan susah payah, seolah-olah ia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Apa? Pupil mata Qin Nan tiba-tiba mengecil menjadi berbentuk jarum. Apakah seluruh tenaga kehidupan dalam tubuh Jiang Bilan telah habis terbakar? Dia tahu bahwa Jiang Bilan mempunyai teknik terlarang yang dapat membakar umurnya dengan imbalan kekuatan, tetapi sebelumnya teknik itu berfungsi dengan baik, jadi mengapa tiba-tiba teknik itu padam? Mungkinkah dialah yang mulai membakar hidupnya dan menghalangi utusan roh langit selatan? Saya minta maaf. Mata indah Jiang Bilan menunjukkan sedikit rasa bersalah. Seandainya dia sedikit lebih kuat, dan jika dia tidak ceroboh saat itu, dia bisa langsung memblokir utusan roh langit selatan, dan tidak akan menyebabkan Qin Nan gagal menjalankan mandat kaisar. Berhenti bicara. Berhenti bicara, aku pasti akan menyelamatkanmu. Qin Nan tiba-tiba terbangun dan tanpa ragu, dia mengerahkan kekuatan hidup dalam liontin giok itu hingga maksimal dan menyuntikkannya ke tubuh Jiang Bilan. Ini sungguh tidak berguna bagiku. Jiang Bilan mengerahkan seluruh tenaganya dan memaksakan senyum indah. Ia berkata, juga, meskipun vitalitasku habis, aku akan berubah menjadi kristal kematian dan mencapai pencerahan. Jika aku berhasil, aku bisa mengolah tubuh kematian. Dengan kata lain, aku tidak akan mati. Saat dia berbicara, kulitnya mulai retak inci demi inci, dimulai dari kakinya yang putih seperti batu giok, dan berubah menjadi serpihan kristal kecil yang melayang ke langit. Jiang Bilan merasakan pemandangan ini dan sedikit kesedihan terpancar di matanya. Meskipun menurut catatan dalam buku kematian kuno, jika dia membakar seluruh kekuatan hidupnya dan berubah menjadi kristal kematian, ada peluang tertentu dia bisa memurnikan tubuh kematian dan langsung menjadi kaisar. Tetapi peluang ini terlalu kecil dan bahkan lebih sulit daripada melampaui aturan seni bela diri. Qin Nan mengabaikannya dan terus membantunya pulih dengan seluruh kekuatannya. Qin Nan, janjikan padaku satu hal. Jiang Bilan tiba-tiba berkata dengan lemah. Qin Nan, yang merawat Jiang Bilan, sedikit terkejut. Sebelumnya, aku salah. Aku tahu aku salah. Kuharap di masa depan. Bahkan jika kau tak bisa melupakannya, kau tak akan membenciku lagi. Oke, aku sungguh tahu, aku salah. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti tak akan pernah melakukan itu padamu. Jiang Bilan berkata dengan raut wajah memohon, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kristal di langit, berterbangan bersama. Dalam sekejap mata, kristal itu perlahan mengembun menjadi kristal hitam raksasa. Di dalamnya gelap gulita dan tak ada sosok manusia yang terlihat. Jiang Bilan. Qin Nan tertegun, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berteriak tanpa sadar. Akan tetapi, tidak seorang pun menanggapinya. Seluruh bagian kristal hitam itu terdiam. Jiang Bilan. Qin Nan berteriak berulang-ulang dengan suara gemetar, suaranya makin mengecil hingga akhirnya tak bersuara lagi. Saat itu hatinya terasa sesak oleh sesuatu yang tidak kelihatan, semakin sesak dan sesak, seakan-akan ia tercekik. Ia menatap kristal kematian,
mengepalkan tinjunya hingga ujung jarinya mencengkeram telapak tangannya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan mendongak, rambutnya berkibar liar. Matanya berubah menjadi merah tua yang tak tertandingi. Ia meraung marah ke dalam kehampaan yang tak berujung, orang nantian. Aku, Qin Nan, bersumpah demi surga bahwa aku akan menghancurkan kalian berkeping-keping dengan tanganku sendiri. Tak akan ada secuil pun yang tersisa. Jika tidak, aku, Qin Nan, akan berhenti menjadi manusia selamanya. Ledakan. Pada saat ini, ledakan mengerikan tampaknya terdengar di kedalaman langit dan bumi yang tak berujung. Bab 1137 akhir yang terburu-buru ini adalah kemarahan terdahsyat yang pernah ditunjukkan Qin Nan sejak ia menjadi seorang kultivator. Dia pernah ingin menerobos gerbang surga selatan karena dewa perang, tetapi sekarang, dia melakukannya sepenuhnya demi Jiang Bilan. Ketika Tang Qingsan, Sima Kong, Mumu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, berbagai emosi muncul di hati mereka dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Adapun para jenius yang belum gugur di dojo, keterkejutan di wajah mereka telah lenyap sepenuhnya, karena mereka benar-benar ketakutan dengan aura pembunuh yang luar biasa ini, takut kalau mereka akan mendatangkan murka Qin Nan. Tenanglah, saat itu, wanita misterius di cermin perunggu itu berkata dengan dingin, dia belum mati. Dia sekarang telah berubah menjadi kristal kematian. Selama dia bisa memahami kitab kematian, dia bisa mencapai pencerahan dan hidup selamanya. Tidak mati. Semangat Qin Nan terangkat. Hal ini juga membuatnya tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jiang Bilan sebelumnya. Tampaknya Jiang Bilan belum meninggal dan masih ada secercah harapan. Apa itu kitab orang mati? Apa itu realisasi diri? Bagaimana saya bisa membantunya? Qin Nan bertanya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia telah melihat seberkas cahaya dari kegelapan tak berujung. Membuktikan jalan sendiri berarti membuktikan kedaulatan diri. Nada bicara wanita misterius itu masih dingin. Mengakui dirimu sebagai seorang kaisar? Ekspresi Qin Nan tiba-tiba berubah. Ia tahu betul betapa sulitnya menjadi seorang kaisar. Di benua Changlan saat ini, kekuatan kekaisaran asli dan kekuatan ketuhanan semuanya dikendalikan oleh daftar kaisar dan daftar dewa. Tanpa kekuatan kekaisaran asli dan kekuatan ketuhanan, mustahil untuk menjadi seorang kaisar. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Qin Nan langsung kacau balau. Meskipun sangat sulit untuk menjadi kaisar sendirian, masih ada secercah harapan. Wanita misterius itu berkata dengan dingin, tidak apa-apa untuk memberitahumu, tetapi syaratnya adalah kau harus tenang. Seperti apa penampilanmu sekarang? Tubuh Qin Nan bergetar hebat, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata dengan suara berat, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Jika kau berhasil menghidupkan kembali Jiang Bilan, aku akan berterima kasih padamu. Pertama, letakkan kristal kematian ke dalam kehampaan. Hanya dengan merasakan kegelapan dan kesepian yang tak berujung di dalam kehampaan yang tak berujung itu, ia dapat memahami kitab kematian. Kedua, kau harus menjadi kaisar atas kemauanmu sendiri. Dengan begitu, kau tidak akan terpengaruh oleh peringkat kaisar dan peringkat dewa. Kau bisa memanfaatkan kekuatan kekaisaran asli yang kau kendalikan dari benua Changlan dan membantunya. Ketiga, beritahu dia bahwa kamu masih hidup. Wanita misterius itu mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, dan setelah dia selesai berbicara, seluruh cermin perunggu kembali terdiam. Kalau bukan karena kesetiaan dan kebenaran Qin Nan, dan kalau bukan karena melihat bayangan dirinya di masa lalu pada Jiang Bilan, dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Qin Nan sedikit tertegun, dan setelah beberapa saat, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia harus menjadi kaisar sendiri, mengendalikan kekuatan kekaisaran asli, dan kemudian membantu Jiang Bilan. Selama masih ada secercah harapan, dia tidak tega melihat Jiang Bilan mati untuknya. Jiang Bilan, jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi kaisar dan kembali untuk membantumu ketika saatnya tiba. Jadi, kau tidak boleh kehilangan tekad dan harus hidup dengan baik. Aku akan menunggumu di benua Changlan. Qin Nan menatap kristal kematian itu, bergumam pada dirinya sendiri, lalu meremasnya hingga terbuka, dan meneteskan darah ke kristal itu. Kristal kematian bergetar pelan, menyerap semua saripati dan darah ke dalamnya. Dia tidak berhenti mengalirkan esensi dan darahnya sampai wajah Qin Nan memucat dan tubuhnya gemetar. Teruskan. Mata Qin Nan menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia melancarkan pukulan backhandnya, menghancurkan kehampaan, mengangkat kristal kematian, dan meletakkannya di dalam kehampaan. Qin Nan hanya diam-diam menyaksikan kristal kematian melayang menuju kedalaman kehampaan. Ia tak mengalihkan pandangan hingga tak ada jejaknya yang tersisa. Sekarang, prioritas utamanya adalah menjadi kaisar sendiri. Hanya setelah menjadi kaisar, dia dapat membantu Jiang Bilan dan menyelesaikan urusan dengan Nantianmen. Qin Nan. Apa kau baik-baik saja? Sima Kong, yang berdiri tak jauh darinya, ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, dia belum mati, dia masih hidup. Qin Nan memaksakan senyum dan menatap Tang Qingsan dan yang lainnya, lalu berkata, kali ini, semuanya berkat kalian. Aku tidak akan bicara lagi. Melihat ini, Tang Qingsan, Sima Kong, Mumu dan yang lainnya merasa lega.
Penampilan Qin Nan barusan benar-benar menakutkan. Kenapa auramu melemah begitu? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Semua orang yang hadir menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Itu adalah roh daftar kaisar. Kini tatapan lelaki tua berambut putih itu tertuju pada 9 takdir kekaisaran, dengan sedikit keraguan di matanya. Bahkan jika Qin Nan gagal membawa takdir kaisar, takdir 9 kaisar seharusnya tidak rusak begitu parah, bukan? Sekarang aura 9 takdir kekaisaran hanya setara dengan 6 takdir kekaisaran biasa. Kehidupan 9 kaisar sedikit berfluktuasi, dan kemudian mereka berbicara melalui transmisi suara. Kami diganggu secara paksa dan mengalami benturan yang hebat. Berbeda dengan fusi dengan 1 pohon bela diri, ketika bergabung dengan 9 pohon bela diri, fusi tersebut terputus secara paksa, menyebabkan kekuatan kekaisaran asli kita hilang secara paksa. Kekuatan misterius di dalam tubuh Qin Nan terlalu kuat. Ketika kekuatan itu diganggu secara paksa, kami tidak dapat mundur tepat waktu. Mereka tidak mengungkapkan kebenaran, mereka juga tidak memberitahu roh kaisar peringkat bahwa aura mereka lemah karena Qin Nan telah menyedot kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan kehidupan 3 kaisar. Alasan mereka melakukan ini adalah karena Qin Nan bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai kaisar, dan dia juga menyerap kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan kehidupan 3 kaisar, dan memiliki harapan yang sangat tinggi untuk membuktikan dirinya sebagai kaisar. Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tidak pernah ada seorang pendeta pun yang membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar. Oleh karena itu, mereka membantu Qin Nan untuk mengatakan kebohongan besar ini untuk mencegah daftar kaisar menargetkan Qin Nan dan mengganggunya. Akan tetapi, 9 kaisar tidak menyadari bahwa kebohongan merekalah yang membuat Qin Nan terhindar dari masalah besar dan memperoleh kesempatan untuk menjungkir-balikan seluruh benua Changlan. Jadi begitu. Pria tua berambut putih itu mengangguk setelah mendengar ini, tanpa keraguan apapun, dan menatap ke arah Qin Nan dengan tatapan rumit. Kali ini, ia tak pernah menyangka utusan roh langit selatan akan meledak dengan kekuatan seperti itu di saat-saat terakhir dan mengganggu mandat kekaisaran Qin Nan. Jika tidak, Qin Nan kini akan menjadi 9 kaisar sekaligus, tak tertandingi, dan gerbang langit selatan dan yang lainnya akan mendapatkan musuh yang mengerikan. Meskipun utusan roh selatan telah membunuh Jiang Bilan, yang menyebabkan Qin Nan menjadi lebih marah dari sebelumnya, Qin Nan tetap gagal menjadi kaisar, dan tidak ada kesempatan kedua. Terlepas dari apakah Qin Nan melampaui aturan seni bela diri, terlepas dari asal-usulnya, betapapun hebat atau kuatnya dia, pada akhirnya dia hanyalah seorang leluhur bela diri. Dalam permainan caturnya, dia hanya bisa dianggap sebagai bidak catur tingkat menengah. Di matanya, Qin Nan dulunya adalah bidak catur terbaik. Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu menghela napas, menatap Qin Nan, lalu menatap yang lain, dan berkata, kali ini, pertempuran untuk takdir kaisar telah mengalami perubahan mendadak, dan 9 takdir kaisar telah rusak. Oleh karena itu, pertempuran untuk takdir kaisar harus berakhir lebih awal. Mereka yang belum mendapatkan takdir kaisar hanya bisa menunggu hingga takdir kaisar dibuka lagi sebelum mereka dapat menanggungnya. Bab 1138 yang terbaik dalam sejarah, apa? Bisakah kita menunggu sampai waktu berikutnya? Ada yang berubah dalam pertempuran memperebutkan takdir kaisar. Bisakah kita disalahkan atas hal ini? Di dojo, Si King Fan, Dao Qianzong dan para jenius lainnya yang belum jatuh, mendengar kata-kata ini, dan kemarahan tiba-tiba membuncah di mata mereka. Jika kali ini ia gagal menjadi kaisar, maka kesempatan berikutnya akan datang setidaknya 80 tahun kemudian. Hidup ini singkat, berapa banyak 80 tahun yang dapat kita jalani? Begitulah aturannya, kata lelaki tua berambut putih itu dengan ringan, dengan keagungan halus yang terpancar darinya. Si King Fan dan para jenius lainnya semua wajahnya berubah drastis, karena pada saat ini, mereka merasakan sensasi tercekik. Pria tua berambut putih itu kemudian menatap Qin Nan dan berkata, aku akan tetap memenuhi janjiku dan memberikan Tang Qingsan mandat kekaisaran. Karena Jiang Bilan sudah tiada, aku akan memberikan yang satunya kepada Ao Changtian. Bagaimana? Ia rela melepaskannya karena ia sudah berjanji sebelumnya. Jika ia melanggarnya, kultivasinya sendiri akan sangat terpukul. Terlebih lagi, Qin Nan kini telah melampaui aturan seni bela diri dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Ia dianggap sebagai pion catur tingkat menengah terbaik. Ia akan menganggapnya sebagai bantuan besar bagi Qin Nan. Ketika para jenius seperti Si King Fan mendengar ini, mereka begitu marah hingga hampir muntah darah. Aturan. Apakah ini aturannya? Mengapa Tang Qingsan dan Ao Changtian mendapat perlakuan istimewa? Akan tetapi, meskipun mereka marah, mereka tidak mempunyai keberanian untuk berbicara saat ini, karena mereka tidak mampu menyinggung lelaki tua berambut putih di depan mereka. Saudaraku, Changtian, mengemban mandat kaisar bukanlah hal yang mudah. Ini karena mandat itu adalah hadiah dari orang lain. Setelah disempurnakan, engkau mungkin akan menghadapi batasan dan ancaman yang signifikan, menjadi pion orang lain. Oleh karena itu, apakah engkau akan mengemban mandat itu atau tidak, terserah engkau untuk memutuskan. Mata Qin Nan berkilat, dan dia tidak setuju. Sebaliknya, dia berbicara kepada Tang Qingsan dan Ao Changtian.
Namun, dia tidak menghentikan keduanya. Lagi pula, setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing, dan jika Tang Qingsan dan Ou Changtian tidak membawa takdir kaisar, hampir mustahil bagi mereka untuk membuktikan diri sebagai kaisar, karena mereka tidak seperti Qin Nan, yang telah menyerap kekuatan kaisar asli yang sebanding dengan takdir ketiga kaisar. Tang Qingsan dan Ou Changtian terkejut. Perkataan Qin Nan bagaikan guntur bagi mereka. Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit. Saya bersedia. Tang Qingsan dan Ou Changtian berbicara pada saat yang sama setelah lama terdiam. Bagi mereka berdua, apapun akibat yang akan timbul setelah melaksanakan titah kaisar, mereka akan menyelesaikannya pada waktunya. Qin Nan melihat pemandangan ini tetapi tidak banyak bicara. Pria tua berambut putih itu mengangguk, menjentikkan jarinya, dan dua sinar cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit dan jatuh ke tubuh Tang Qingsan dan Ou Changtian, menyebabkan aura kedua pria itu mulai naik dengan mantap. Saat ini, di seluruh dojo, ada 3 orang, termasuk penyihir Qian-Qian, yang membawa perintah kaisar. Pertempuran memperebutkan mandat kaisar kini telah sepenuhnya berakhir. Selain informasi yang memuat mandat kaisar, tak seorang pun dan tak satu pun peristiwa dalam pertempuran ini yang boleh diungkap. Siapapun yang membocorkan sepatah kata pun akan dibasmi. Sekarang, semuanya, kecuali 3 orang ini, kembalilah ke Zhongzhou. Pria tua berambut putih itu mengamati setiap orang yang hadir dengan tatapan tajam, lalu melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah, menyelimuti setiap orang yang hadir. Desir. Pada saat ini, sosok semua orang menghilang seketika. Setelah 3 batang dupa, kami tiba di kuil Tao Zhongzhou dan Yuting. Puluhan ribu biksu di sekitar menatap ke depan dengan mata terbelalak, tidak berani bersantai sedikit pun. Dalam napas ini, sesuatu yang aneh terjadi, dan sebuah dojo putih yang panjangnya ribuan kaki muncul. Cahaya kemasan yang terpancar antara langit dan bumi juga mulai perlahan menghilang. Semua biksu menjadi gembira ketika melihat pemandangan ini. Cahaya kekaisaran surut dan dojo muncul, yang berarti tahap ketiga pertempuran untuk nasib kekaisaran telah berakhir. Wus-wus. Suara terobosan udara terdengar. Sosok-sosok berjatuhan satu demi satu. Dalam sekejap mata, jumlahnya mencapai lebih dari 400. Orang-orang ini semuanya berasal dari tingkat pertama dan kedua daftar kaisar. Mereka tidak mati, jadi mereka disebar segera setelah perang kaisar berakhir. Segera setelah itu, lebih dari 30 sosok turun ke depan dojo. Lihat, mereka semua keluar. Jumlah orangnya sangat sedikit. Berapa banyak orang yang tewas dalam perang kekaisaran ini? Ya ampun, bukankah ini si King Fan? Bukankah itu Buddha, Dao Qianzong, manusia surgawi, dan kultivator tanpa wajah? Para kultivator yang berada ribuan mil jauhnya terkejut ketika melihat sekitar 30 orang di depan mereka. Bukan hanya mereka, bahkan para jenius tingkat pertama dan kedua pun terkejut ketika melihat sosok-sosok ini. Selanjutnya, para murid dan tetua dari berbagai kekuatan yang telah menunggu di sini maju ke depan, membawa pergi semua orang di kuil Tao, dan mulai kembali ke sekte atau gua mereka masing-masing. Beberapa jam kemudian, semua kekuatan besar, dari raksasa hingga para murid, seperti pengadilan Kaisar Naga, kuil Bodi, rumah fantasi Piao Miao, sekte Tiadao, sekte kekacauan, sekte Wuxin, dan villa iblis jatuh, terkejut. Tidak hanya itu, 3 jam kemudian, semua yang terjadi di peringkat kaisar menyebar ke seluruh Zhongzhou melalui menara bayangan dan para pembudidaya independen besar dan kecil, menyebabkan seluruh Zhongzhou terkejut seketika. Ya Tuhan, hanya ada 3 kaisar dalam pertempuran ini. Yang naik ke takdir kaisar adalah penyihir Qian-Qian, Ou Changtian, dan Tang Qingsan. Sialan, kenapa cuma ada 3 mandat kekaisaran? Reinkarnasi Kaisar Agung Si King Fan, Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong, Jiu Jiu, Yang Qi, Tian ** Ren, Wumian San Xiu, Hua Dichen, 10 orang teratas dalam daftar kaisar, hanya 2 dari mereka yang membawa mandat kaisar. Astaga, kamu bercanda? Apa-apaan ini? Aku juga tidak tahu, tapi aku pernah mendengar cerita tentang puluhan orang jenius yang ingin membicarakan apa yang terjadi di perang kekaisaran, tetapi akhirnya membakar diri mereka sendiri sampai mati di tempat. Sekarang berita ini telah menyebar ke semua kekuatan besar, dan mereka tidak lagi berani menginterogasi orang-orang jenius mereka. Benar. Aku juga dengar Kaisar Huoling dari Istana Changyu sendiri yang mengambil tindakan untuk menghilangkan ingatannya, tapi malah dihujani seberkas api kekaisaran yang hampir membakar Kaisar Huoling sampai mati. Membakar kaisar sampai mati? Ceka-ceka. Apa sebenarnya yang terjadi dalam pertempuran memperebutkan nasib kaisar ini? Saya tidak tahu tentang itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang perlu dipikirkan? Namun, bahkan si King Fan pun tidak bisa menjadi kaisar. Aku sungguh tidak menyangka. Kali ini aku menderita kerugian besar. Kudengar banyak orang jenius yang gugur, dan pendeta tahu kematian juga telah meninggal. Dalam pertempuran memperebutkan takdir kaisar ini, hanya 3 orang yang berhasil mencapai kemakmuran penuh, penyihir Qian-Qian, Tang Qingsan, dan Ou Changtian. Ketika ketiganya keluar dari pengasingan, mereka akan menjadi kaisar. Kaisar. Suara yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun satu sama lain.
Hampir semua petani di seluruh Zhongsu berpartisipasi. Bahkan kerajaan para dewa pun dilanda kekacauan. Karena pertarungan memperebutkan takdir kaisar ini sungguh aneh. Hanya ada beberapa takdir kaisar, hanya 1 dari 3 peringkat teratas di peringkat kaisar yang berhasil, dan tidak ada yang bisa diungkapkan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1139, perubahan dalam satu hari. Karena seluruh Zhongsu sedang kacau, semua kekuatan besar bintang 2 dan bintang 3 juga mengadakan pertemuan darurat. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, semuanya sudah pasti dan tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Sekarang semua kekuatan besar harus mulai mengevaluasi kembali kekuatan Sekte Tiadao, Villa Iblis Jatuh, dan Akademi Kaisar Naga. Pada saat yang sama, sumber daya yang sebelumnya diberikan kepada para jenius besar juga harus mulai disesuaikan. Ini kenyataan. Bahkan si King Fan dan Buddha Chen Zilai tidak dapat menghindarinya. Meskipun mereka masih dapat berpartisipasi dalam pertempuran demi takdir sang kaisar 80 atau 100 tahun kemudian, siapa yang dapat memastikan bahwa para jenius baru yang kuat tidak akan bangkit dalam pasukan utama mereka 80 atau 100 tahun kemudian? Selama Anda gagal, Anda akan dicap sebagai pecundang. Pada saat ini, halaman Kaisar Naga. Sebagai salah satu dari 3 orang jenius yang mengemban amanah kaisar, kekuasaan kini bergejolak dari atas ke bawah, dan kebanyakan orang tersenyum. Ao Changtian berhasil menjadi kaisar, yang berarti status Akademi Kaisar Naga mereka juga meningkat. Jabatan penguasa pun makin tak tergoyahkan. Namun, tidak seperti kegembiraan para murid dan tetua ini, di tempat misterius di halaman Kaisar Naga, ketiga raksasa, Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8, tidak dapat menahan desahan dalam hati mereka. Meskipun mereka sangat gembira karena Ao Changtian berhasil menjadi kaisar, mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Nan yang sangat dinantikan akan gagal. Tahukah kamu, Qin Nan adalah seorang jenius yang telah melampaui aturan bela diri. Desir. Tiba-tiba api aneh berkobar, dan dari pusat api itu, terpancar aura yang amat mengerikan. Napas ini adalah napas Dewa Perang. Salam untuk Dewa Iblis. Kaisar Naga dan 2 orang lainnya merasakan sesat di hati mereka, dan mereka segera membungkuk dan berkata, "Di mana Qin Nan?" Sebuah suara yang kuat, seperti guntur kuno, meledak. "Melapor kepada Tuan, Qin Nan kini telah kembali ke puncak ras manusia," kata Kaisar Naga buru-buru sambil membungkuk. "Oh," kata Dewa Iblis dengan tenang, "kegagalan Qin Nan menjadi kaisar tak lagi berguna bagi kita, klan Iblis. Mulai hari ini, Akademi Kaisar Naga akan menarik semua perlindungan dan sumber daya darinya. Selain itu, ia harus menyerahkan metode yang melampaui aturan bela diri. Dengan begitu, klan Iblis kita dapat melindunginya sekali lagi." Itu saja. Begitu dia selesai berbicara, api itu lenyap begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Ekspresi Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8 tiba-tiba berubah. Din, setelah jeda yang lama, Kaisar Iblis ekor 9 menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimanapun juga, di hatiku, Qin Nan adalah murid Akademi Kaisar Naga kita. Jika dia dalam bahaya, aku pasti akan melindunginya." Aku juga. Kaisar Iblis ke-8 terdiam lama dan berkata perlahan. Semasa hidupnya, dia adalah anggota Akademi Kaisar Naga. Semasa hidupnya, dia adalah hantu Akademi Kaisar Naga. Terlepas dari rencana Dewa Iblis, Qin Nan telah memberikan kontribusi besar bagi Akademi Kaisar Naga kita. Dan berdasarkan beberapa patah kata Jiu-Jiu, aku menduga bahwa keberhasilan Ao Changtian menjadi kaisar juga berkat kontribusi Qin Nan. Kaisar Naga berkata dengan sungguh-sungguh, semasa hidupnya, dia adalah anggota Akademi Kaisar Naga. Semasa hidupnya, dia adalah hantu Akademi Kaisar Naga. Tetapi, masa depannya mungkin sangat sulit. Sang Kaisar Naga menatap kehampaan dan mendesah pelan. Kaisar Iblis ekor 9 dan Kaisar Iblis ke-8 sama-sama terdiam. Terkadang, melampaui aturan bela diri itu baik, tetapi terkadang, melampaui aturan bela diri juga buruk. Titik titik titik. Titik titik titik. Halaman Kaisar Naga. Puncak ras manusia, di dalam. Qin Nan duduk di atas batu besar, menatap langit yang jauh. Setelah keluar dari pertempuran memperebutkan nasib kaisar, ia dan si Makong serta yang lainnya telah berpisah sepenuhnya. Adapun skeleton Xiao Hong, 2 anjing dan 1 tikus, serta yang lainnya, mereka semua telah meraih banyak kemajuan kali ini. Kedua anjing dan 1 tikus itu awalnya ingin menemani Qin Nan, tetapi Qin Nan telah mengirim mereka pergi untuk berlatih. Qin Nan, sebuah suara yang agak dingin terdengar. Qin Nan menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah Mumu. Pada saat ini, Mumu berganti dengan gaun panjang sebening kristal dengan sentuhan dingin di bahunya. Dipadukan dengan tulang selangka putihnya yang halus dan sosoknya yang indah, sentuhan dingin tersebut memberikan godaan yang berbeda. Qin Nan tertegun sejenak, lalu berkata, "Terima kasih banyak atas pertempuran ini demi takdir kaisar." Dia tidak pernah menyangka bahwa Mumu akan membantunya. "Kau tak perlu berterima kasih padaku. Aku berutang budi padamu." Mumu membelalakan matanya dan berkata dengan serius, "Aku salah paham sebelumnya. Ayahku tidak dibunuh olehmu.
Fei Ying Wuzu dan yang lainnya yang melakukannya. Baguslah kau sudah pulih. Qin Nan tersenyum tipis. Ya, Mumu mengangguk, ragu sejenak, lalu berkata, Qin Nan, menurutku sebenarnya tidak penting apakah kau sudah mencapai status kaisar atau belum. Kita masih muda, dan usia kita baru 80 tahun. Kita bisa saja membuang-buang waktu untuk ini. Bayangkan dirimu di masa lalu, saat kau berada di Dongzu. Meskipun kau lemah, kau tetap tak kenal takut dan cukup berani untuk maju. Ketika dia mengatakan hal ini, tampak ada pandangan berbeda di matanya. Saat itu, ia sakit parah dan tidak bisa berlatih, tetapi ia masih ingat dengan jelas sikap Qin Nan yang mendominasi. Jangan khawatir, aku tidak mudah dikalahkan. Qin Nan perlahan berdiri, matanya berkilat kaget. Ia berkata, ini baru permulaan. Lagi pula, di ujung selatan sana, masih ada yang bisa kuhancurkan. Titik. Kerajaan para dewa, tanah paling selatan. Portal kuno itu berdiri di antara surga dan bumi, abadi dan tak tergoyahkan. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu tiba-tiba melintas di atas portal. Perubahan kecil ini, di mata para raksasa yang menjaga area tersebut, bagaikan guntur ilahi dari langit. Ada apa? Zimang. His. Cahaya ungu? Konsep macam apa ini? Apakah permaisuri Fei lain akan muncul? Bahkan aliansi anti surga saat ini hanya memicu lampu merah. Siapa yang memicu lampu ungu? Pada saat ini, sebuah suara misterius terdengar dari gerbang nantian, membawa sedikit keterkejutan dan kemarahan. Bukankah semua musuh bintang 3 dan bintang 2 telah dilenyapkan? Bagaimana mungkin seseorang masih bisa memicu cahaya ungu? Roh nantian, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga terjadi yang tidak kita sadari. Suara roh langit selatan juga dipenuhi kebingungan. Titik. Dalam kekosongan tak berujung. Sepotong kristal hitam pekat melayang ke depan, begitu saja, tanpa seorang pun tahu di mana ujungnya. Kadang-kadang, beberapa makhluk mengerikan di kehampaan akan merasa khawatir, dan setelah mereka menjelajah, mereka akan kehilangan minat. Ini hanyalah sepotong kristal biasa. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar ke atas. Di bawah kristal hitam pekat itu, bunga-bunga yang amat cemerlang bermekaran, dan seorang wanita berpakaian putih perlahan-lahan berjalan keluar dari antara bunga-bunga itu. Kamu menyelamatkan Qin Nan, jadi aku akan membantumu kali ini. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil mengangkat tangannya, dan sumber kehidupan yang tak berujung tenggelam ke dalam kristal hitam. Bab 1140 Jalan Luar Biasa Halaman Kaisar Naga, Puncak Ras Manusia. Setelah Qin Nan mengirim Mumu pergi, dia membuka token menara bayangan dan mengirimkan pikiran ilahi. Setelah pertempuran untuk mandat kekaisaran berakhir, dia masih belum sepenuhnya memahami situasi terkini di Zhongzhou. Si King Fan meninggalkan istana fantasi Piao Miao dan diduga menuju kerajaan para dewa. Buddha Chen Zilai telah dijatuhi hukuman 1 tahun di Myriad Ghost. Menurut intelijen, selama pertempuran memperebutkan mandat kaisar, Chen Zilai tampak menunjukkan belas kasihan kepada penyihir Qian, tetapi semua orang kuat di Villa Iblis jatuh menolak untuk mengakuinya. Ratusan orang jenius telah menyebut nama Qin Nan secara halus. Saya khawatir Qin Nan entah bagaimana terkait dengan kecanggihan yang menyelimuti pertempuran memperebutkan takdir kaisar ini. Dalam pertempuran memperebutkan takdir kaisar ini, total 798 jenius dari 1000 peringkat teratas dalam peringkat kaisar tewas. 3 kekuatan besar dari Akademi Kaisar Naga, Sekte Pedang Surgawi, dan Villa Iblis jatuh sudah berunding dan bersiap untuk bersatu dan menyelenggarakan upacara kenaikan. Lokasinya belum ditentukan, tetapi Akademi Kaisar Naga kemungkinan besar menjadi tempat penyelenggaraannya. Petik 2. Qin Nan melihat berita itu dan senyum muncul di bibirnya. Semangat peringkat kaisar ingin menyembunyikan apa yang terjadi dalam pertempuran memperebutkan nasib kaisar, yang juga menyebabkan ia memiliki 9 pohon bela diri. Kecuali para jenius di tingkat pertama dan ketiga, seluruh Zhongzhou tidak menyadarinya. Ini sebetulnya hal yang baik. Jika tidak, dia akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Changlan. Namun, penyelenggaraan pertempuran untuk memperebutkan takdir kaisar ini sungguh merupakan pertempuran surga dan neraka. Jika kau menjadi kaisar, kau akan meraih kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jika kau gagal, kau akan kehilangan hampir segalanya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Nan. Dia sangat muak dengan praktik daftar kaisar dan daftar dewa. Kapan masa depan para biarawan akan ditentukan melalui perang? Panggilan. Qin Nan menghela napas panjang, matanya berangsur-angsur tenang. Dia sudah punya gambaran umum tentang situasi saat ini, dan itu sudah cukup. Ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Lihatlah buku itu terlebih dahulu. Hati Qin Nan tergerak, lalu ia mengeluarkan sebuah buku kuno dari cincin penyimpanannya. Di buku itu terdapat beberapa karakter besar dan flamboyan yang ditulis dengan gaya flamboyan, hanya tebakan tentang kultivasi. Buku ini secara mengejutkan ditinggalkan oleh Kaisar Agung Duan Tian. Qin Nan juga membuka pintu menuju dunia seni bela diri baru melalui buku ini.
Ia mampu melampaui aturan-aturan seni bela diri, dan buku ini menyumbang setidaknya setengah dari kontribusinya. Qin Nan perlahan membuka buku kuno itu dan membacanya dengan saksama, kata demi kata. Meskipun ia bisa menghafal semua kata-kata aneh di dalam buku itu, ketika ia membacanya lagi, suasana hatinya yang tenang mulai gelisah. Setelah ia selesai membaca seluruh buku, tatapannya berubah total. Sekarang, saatnya mempertimbangkan bagaimana menjadi seorang kaisar. Meskipun aku hanya memiliki kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan kehidupan 3 kaisar agung, yang tidak sesuai dengan 9 pohon bela diri, selalu ada jalan keluar. Pasti ada cara bagiku untuk menjadi seorang kaisar. Otak Qin Nan mulai bekerja cepat. Di lautan kesadarannya, bahkan sosok manusia ilusi muncul dan terus menyimpulkan. Pada saat ini, karakternya memainkan peran krusial. Qin Nan bagaikan seorang pria yang terobsesi, memunculkan satu demi satu ide cemerlang di benaknya, lalu menjungkir balikannya lagi dan lagi, tanpa lelah. Jika orang biasa, dia mungkin akan bosan dan tidak mau memikirkannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Tidak. Membunuh seorang kaisar yang kuat dan mengambil kekuatan kekaisaran aslinya terlalu mustahil. Belum lagi sulitnya membunuh kaisar, bagaimana cara mengambil tubuhnya saja sudah merupakan masalah besar. Lagi pula, jika tubuhnya bisa diambil, bukankah para penguasa lainnya akan mengetahuinya? Mau bernegosiasi dengan Kaisar Ranking? Itu bahkan lebih konyol lagi. Aku sama sekali tidak punya hak untuk bernegosiasi sekarang. Jika roh Kaisar Ranking tahu bahwa aku masih memiliki kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan nyawa 3 kaisar agung, aku khawatir dia akan langsung menyerangku. Pergi ke jalan jahat kuno dan langsung masuk ke 9 surga. Jika kau langsung ke 9 surga, kau bisa terbebas dari segala belenggu benua Changlan, dan tampaknya kau bisa menyerap kekuatan kekaisaran asli sendiri. Tapi bagaimana jika kau tidak bisa kembali? Jalan jahat kuno itu tidak boleh dilalui kecuali benar-benar diperlukan. Pikiran Qin Nan membanjiri. Ide-ide gila datang satu demi satu dalam pikirannya. Jika orang awam tahu tentang pikirannya, mereka mungkin akan takut. Tidak, tidak. Selain menuju 9 surga, kemungkinan ide-ide ini tidak terlalu tinggi. Kalau begitu, saya akan membalikkan deduksinya. Jika Anda ingin menjadi kaisar, hanya ada satu titik awal, yaitu meningkatkan kekuatan kekaisaran asli. Apakah tidak ada cara lain selain meningkatkan kekuatan kekaisaran asli? Hampir lupa. Meningkatkan kekuatan kekaisaran adalah salah satu pilihannya. Aku juga bisa mulai dari diriku sendiri. Kalau aku cuma punya 3 pohon seni bela diri, atau bahkan cuma 1. Sebuah guntur seakan meledak dalam pikiran Qin Nan. Seluruh tubuh Qin Nan langsung menegang, dan matanya memancarkan cahaya yang kuat. Ya, bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Jika dia bisa melahirkan 9 pohon bela diri, mengapa dia tidak bisa menggabungkan 9 pohon bela diri itu menjadi 1? Jika mereka bergabung menjadi 1, kekuatan 9 pohon bela diri itu tidak hanya akan mengalami perubahan kualitatif, menjadi pohon bela diri yang benar-benar baru, tetapi kekuatannya juga pasti akan lebih dahsyat daripada 9 pohon bela diri itu sendiri. Terlebih lagi, jika dia berhasil menggabungkan 9 pohon bela diri menjadi 1, maka pohon bela diri ini dapat menyerap kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan 3 dewa kekaisaran. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat membuktikan dirinya, tetapi kekuatan kekaisaran yang dimilikinya jauh melampaui orang biasa. Benar, benar. Ide ini sangat layak. 9 pohon bela diri menyatu, dan kekuatanku mengalami perubahan kualitatif untuk pertama kalinya. Kemudian aku menyerap kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan kehidupan 3 kaisar agung, dan kekuatanku mengalami perubahan kualitatif kedua. Jika aku menjadi kaisar lagi, kekuatanku pasti akan berbeda dari kaisar biasa. Ini adalah perubahan kualitatif ketiga. Dengan cara ini, setelah 3 perubahan kualitatif berturut-turut, cara kekaisaranku tidak akan berbeda dari 9 kaisar, atau bahkan lebih kuat. Qin Nan gemetar karena kegirangan. Metode ini tidak hanya memungkinkannya membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, tetapi juga memungkinkannya menjadi kaisar nomor 1 sejati sepanjang masa. Tenang, tenang. Ayo kita simpulkan lagi. Qin Nan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, membayangkan berbagai kejadian dalam benaknya, dan terus memutar ulang kejadian-kejadian itu dalam benaknya. Baru setelah ia menyimpulkan sebanyak 20 kali, ia berhenti, menatap ke langit, dan tak dapat menahan tawa, karena 20 kesimpulan ini membuktikan bahwa metode ini benar-benar bisa dilakukan. Namun, suara tawa yang menggelegar itu membuat kedua anjing, seekor tikus, skeleton Xiaohong dan yang lainnya di kaki gunung ketakutan. Kedua anjing itu mendecakkan bibir dan berkata, mungkinkah Tuan Muda sudah benar-benar gila karena tak tahan dengan perintah kaisar? Hei! Ah! Dia hendak mendesah, tetapi pukulannya begitu keras hingga dia tidak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan. Diam! Kata skeleton Xiaohong, dan 2 api di rongga matanya mulai melonjak hebat. Setelah 2 hari menyendiri, dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Orang itu, apa yang Anda sadari? Bersambung.